Kalian tahu nggak sih pada gambar tersebut mereka sedang melakukan apa? Yap, benar sekali, mengukur suhu tubuh. Selama pandemi seperti ini, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan bagi kita saat mengunjungi tempat-tempat umum, seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang suhu dan pemuaian. Nah, bicara tentang suhu, kalian tahu nggak sih apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, yaitu termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas termometer tersebut diukur dalam tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Pada titik tetap bawah adalah ketika es melebur dan titik tetap atas adalah saat suhu air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Yang pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 100. Yang kedua, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 80. Yang ketiga, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya adalah 32 dan titik tetap atasnya adalah 212. Dan yang terakhir, termometer Kelvin. Titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Berbeda dengan titik tetap bawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus hingga, terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Ini disebut suhu mutlak, yaitu kecil yang dimiliki benda ketika energi tetap partikel benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer yang bisa dipahami. Teman-teman bisa perhatikan ya. Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain dengan syarat saat menentukan titik tetap kedua termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan skala termometer X dan Y, maka hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus Tx min Xb dibagi Xa min Xb sama dengan Ty min Yb dibagi Ya min Yb, di mana Xa titik tetap atas termometer X, Xb titik tetap bawah termometer X, Tx suhu termometer X, Ya titik tetap atas termometer Y, Yb titik tetap bawah termometer Y, Ty suhu termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami tentang skala termometer ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu. Titik di mana pemuaian disebabkan karena adanya perubahan ukuran suatu benda. Bisa menjadi bertambah panjang, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung menggunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau delta L sama dengan L dikurangi L0. Dan panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dihitung menggunakan rumus L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana delta L sama dengan perubahan panjang, L0 sama dengan panjang awal, L sama dengan panjang akhir, alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta T sama dengan perubahan suhu. Nah, teman-teman, untuk benda yang berbeda akan memiliki koefisien panjang yang berbeda juga.
Berikut ini nilai koefisien muai panjang beberapa benda padat. Selanjutnya, pemuaian luas pada zat padat. Beberapa persamaan digunakan dalam muai luas adalah delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, atau delta A sama dengan A dikurangi A0. Dan luas air benda tersebut setelah mengalami muai luas dapat dihitung dengan rumus A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T, dengan beta sama dengan 2A. Dengan delta A sama dengan perubahan luas dalam satuan meter persegi, A0 sama dengan luas awal dalam satuan meter persegi, A sama dengan luas akhir dalam satuan meter persegi, beta sama dengan koefisien muai luas dalam satuan derajat Celcius pangkat minus 1, dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Lalu muai volume. Pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, atau delta V sama dengan V dikurangi V0. Dan volume akhir benda tersebut setelah mengalami pemuaian volume dapat dihitung dengan rumus V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T, dengan gamma sama dengan 3A. Dengan delta V sama dengan perubahan volume dalam satuan meter kubik, V0 sama dengan volume awal dalam satuan meter kubik, V sama dengan volume akhir dalam satuan meter kubik, gamma sama dengan koefisien muai volume dalam satuan derajat Celcius pangkat minus 1, delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah teman-teman, jadi inilah persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung pemuaian pada zat padat yang meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan muai volume yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika dipanaskan. Begitu juga dengan air. Namun jika air dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak mengalami pemuaian, namun justru menyusut. Dari grafik dapat kita lihat volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang inilah yang disebut dengan anomali air. Yang terakhir, pemuaian pada gas. Gas juga hanya mengalami muai volume. Besar koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu yang pertama, pemuaian gas pada suhu sama atau isotermik. Yang kedua, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik. Dan yang ketiga, pemuaian gas pada volume tetap atau isohorik. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang suhu dan pemuaian.